Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau cerita lagi ya. Saya mau share lagi tentang pengalaman saya mengurus burung murai batu. Dan banyak sekali teman-teman yang bertanya bagaimana cara menggacorkan burung murai batu pastol alias pasca trotol seperti itu, dikarenakan banyak sekali yang bertanya kenapa burung saya waktu lagi trotol dia itu gacor, dia itu rajin bunyi, kenapa pas pastol dia itu mendadak jadi macet bunyi atau kurang gacor seperti itu. Kalau menurut saya ya, biasanya kalau setelah trotol ke pastol dia itu mengalami pendewasaan diri ya, seperti itu. Jadi ada fase pendewasaan. Jadi dari ABG dari remaja ya menjadi dewasa seperti itu. Mungkin kalau saya yang mendefinisikan seperti itu. Jadi extra fooding yang dimakan dia, nutrisi-nutrisi yang dimakan sama si burung murai pastol itu bukan difokuskan, bukan ditujukan pada suara atau gacoran, melainkan difokuskan ke pertumbuhan bulu-bulu ya, seperti itu. Jadi bagaimana sih cara untuk menaikkan atau mendongkrak si burung murai batu pastol itu supaya dia itu kembali gacor ya, seperti itu. Karena kan sebenarnya kalau menurut saya ya burung pastol itu jarang bunyi. Kalau menurut saya ya itu biasa-biasa saja ya. Cuma kalau yang mau digantang, mau main ke lapangan ya memang harus digacorkan dulu supaya dia itu filternya dapat. Tapi kalian harus tahu juga kalau burung pasca dari trotol ke pastol itu ya, pasca trotol biasanya dia itu mengalami step atau level di mana dia itu birahinya itu tidak ada ya, jadi nol. Jadi dia itu birahinya itu tidak ada. Jadi untuk menaikkan birahinya itu bagaimana caranya, dan supaya dia itu tenaganya itu bagus, dia itu bagaimana caranya? Saya biasanya menggunakan dua hal yang seperti ini ya, punten. Maaf ya, punten itu bahasa Sunda. Saya biasanya menggunakan ini ya, dan ini. Tara. Asli etanong asli. Ini yang di sini itu ya, ini nih, ini dan ini namanya tulang sotong, dan kalau ini namanya jangkrik ya, seperti itu. Sebenarnya yang mau saya jelaskan itu di sini untuk menaikkan birahi si murai pastol yang birahinya itu sangat tidak ada ya, nol birahinya, jadi di setel lagi. Biasanya saya itu untuk menaikkan birahi itu saya tambahin dengan cacing tanah ya. Cacing tanah itu bagus untuk menaikkan birahi, dan jangkrik itu bagus untuk menaikkan tenaganya itu, supaya pas dia gacor dia itu tidak kelelahan. Jadi dia itu gacornya itu sangat lantang dikarenakan energinya itu ada semuanya di dalam tubuh dia ya, seperti itu. Jadi untuk ini untuk pagi-pagi ya, dari rawatan dulu, karena burung murai itu dibagi ke dalam dua hal. Yang pertama burung tipe panas dan juga burung tipe dingin. Untuk burung tipe panas dan tipe dingin saya tidak akan menjelaskan dikarenakan itu sangat menyita waktu. Silahkan kalian lihat saja, ada di video saya, di video-video yang udah saya share ya. Ada cara rawatan burung tipe panas dan tipe dingin. Jadi pagi-pagi untuk burung ya, jangan dulu ke pakan, kita ke cara rawatan aja dulu. Jadi pagi-pagi saya membawa burung itu untuk diembunkan si pastol itu ya, pagi-pagi sekali si burung itu saya bawa keluar rumah. Dikarenakan saya itu ibu rumah tangga, jadi saya tidak mungkin meninggalkan si burung murai batu sendirian. Saya bawa burung murai batu keluar itu sekitaran pukul 5 saja supaya tidak terlalu pagi ya, dari jam 5 sampai jam 7 pagi saja. Seharusnya yang bagusnya itu diembunkan itu bukan di depan rumah. Sebenarnya yang bagus itu diembunkannya itu di area terbuka saja. Semisal kita bawa ke sungai, semisal kita bawa ke sawah, semisal kita bawa ke arena terbuka saja, yang dimana di situ tenang ya, seperti itu. Cuma kan saya mah tidak bisa, saya mah ibu rumah tangga, kalau ditinggalin mah ini burung di sawah atau di sungai sendirian, alamat hilang sama sangkar-sangkarnya. Ada yang maling. Ya begitu. Jadi seharusnya dia itu terkena langsung embun paginya supaya dia itu mendapatkan ketenangan, dan juga itu untuk
sistem apa ya namanya teh, poho deui kelah heula lah ke sistem motorik ya, motoriknya itu dapat dia itu, jadi sistem daya ingatnya itu, daya tangkapnya itu bagus ya, seperti itu. Dan setelah diembunkan ya, setelah diembunkan kita bawa ke rumah dulu, kita angin-anginkan sebentar, lalu kita kasih dopingan seperti itu tuh apa namanya teh, cacing tanah ya, kita kasih 2 biji atau 3 biji saja ya. Terus kita itu cacing tanahnya itu dicampur sama ini nih, sama tulang sotong. Sebentar saya mau ngambil dulu cepuk biar gak itu waktu ya. Ini nih saya mau ngambil dulu cepuk ya, isi senok, maaf saya. Cepuk kita ambil ya seperti ini. Lalu kita krok-krok si tulang sotongnya itu ya, krok-krok. Krok saja ya. 1 2 3 4 5 lah, cukup 5 krokan oke ya, 5 krokan hasilnya seperti ini. Lalu dicampur dengan cacing tanah. Berhubung saya tidak ada cacing tanah, tidak ada salahnya kalau kita campurkan aja ke extra fooding jangkrik. Oke, saya akan mencampurnya ke extra fooding jangkrik ya seperti ini. Sebentar biar tidak nyangkolongting karena waktu ya. Oke, ini untuk jangkriknya sudah saya buang ya, ininya kecangkednya seperti ini, kakinya. Jadi kita aduk-aduk saja seperti ini ya untuk extra fooding jangkriknya ya, seperti ini. Baca dong ya teh ya. Ini kita masukin aja ke sini. Maaf melenceng dari tema, seharusnya yang kita campur dengan tulang sotong itu harusnya itu cacing tanah, 3 butir cacing tanah, 3 buah cacing tanah yang dicampur dengan tulang sotong. Cacing tanah untuk menaikkan birahi, dan sedangkan sotong bagus untuk pertumbuhan tulang, untuk zat kapur dia itu ya. Kalau manusia zat kapur itu bisa didapat dari jengkol dan pete, kalau untuk burung murai batu itu bisa didapat dari tulang sotong. Dan juga untuk anakan ya, berhubung saya suka ternak, ini sekedar melenceng aja dari tema. Untuk anakan juga, untuk anakan yang baru pecah bulu itu bagus juga dikasih dikasih tulang sotong supaya itu dia itu cepat gedenya ya, seperti itu. Maaf, kembali lagi ke tema ya. Dan untuk cacing kita kasih aja 3 campur aja dengan tulang sotong. Setelah itu kasih ke si burung murai batu. Setelah itu kita kasih jangkriknya 10 untuk burung yang pastol ya, jangan kurang dari 10 ya untuk burung-burung yang pastol itu, supaya dia itu cepat tumbuh dan juga dia itu tenaganya bagus pulih. Dan untuk ini apa namanya teh, si cacing tanah itu untuk menaikkan birahi dia. Setelah dia itu seperti ini ya, setelah dia itu dikasih makan, dia itu dikasih minum, dikasih extra fooding, kemudian kita itu jemur. Harus burung murai batu itu harus dijemur, baik yang tipe panas maupun tipe dingin. Cuma kalau yang tipe panas mungkin dijemurnya dia itu hanya 10 menit saja, dari jam 9 sampai jam 9:10. Kalau untuk yang tipe dingin dia itu enjoy dijemur, kita jemur aja 1 jam sampai ke 2 jam ya, seperti itu. Setelah kita jemur ya, lalu kita itu masukkan ke rumah ya, dengan biasanya saya itu memakai cara semikrodong ya, semikrodong atau biasa bahasa yang fenomenalnya itu diablag ya. Jadi kita masukkan aja ke rumah diablag. Kalau di sauna itu kalau di krodong itu, maaf kalau ini kan sauna, kalau di kerodong itu gunanya untuk menaikkan filter, untuk dia itu supaya filternya itu stabil. Kalau di ablag itu untuk gacoran, jadi dia itu supaya bunyi, dia itu di ablag. Jadi di rumah dia itu di ablag ya, seperti itu. Setelah itu untuk sore harinya kita si burung murai itu sama pakannya itu seperti yang tadi. Jadi sore harinya juga kita kasih jangkriknya itu 10, dan juga kita kasih si cacing tanahnya itu 3 butir dengan campuran tulang sotong ya, seperti ini.
Jadi si tulang sotong ini sama si apa namanya teh, si cacing tanah diberikan sampai ke kapan. Biasanya saya memberikan cacing tanah dan tulang sotong itu sampai si burung itu gacor. Setelah gacor, si burung murai batu pastol itu kita turunkan. Untuk extra fooding kita turunkan semuanya, dari mulai jangkrik sampai ke apa tadi teh, cacing tanah. Kalau cacing tanah setelah gacor udah aja stop, jangan dikasih setiap hari ya, seperti itu. Kalau untuk extra fooding kita naikkan secara bertahap, dari 10 kita turunkan jadi 8, jadi 7, jadi 6, sampai ke kamepet di 5. Dan untuk burung-burung pastol jangan dikasih ekstra puding dari kurang dari 5 ya, kecuali kalau dia itu oper birahi. Kalau dia itu oper birahi, kelebihan birahi, baru kita pangkas saja untuk ekstra pudingnya ya. Karena kalau ekstra foodingnya terlalu banyak juga ya, kalau dia itu terlalu banyak dikasih jangkrik, biasanya kalau pagi 10, siang nanti kasih lagi 10, sore lagi kasih 10, itu juga akan merepotkan kita, dikarenakan burung tidak akan suka sama puer ya, seperti itu. Jadi kalau pagi hariannya itu 10 pagi, 10 sore, jadi dia itu tengah poe ya, tengah hari dia itu bisa memakan fur seperti itu. Kalau buat kita yang pekerja super sibuk meda atuh susah. Kalau tidak suka pur mah nanti dia itu bisa meninggal secara perlahan alias pindah alam seperti itu. Anjir sih mau ngomong pindah alam. Dan setelah burung kita itu gacor ya, dar gelap, nanti kita itu bisa melihat untuk settingan tipe panas dan tipe dingin. Jadi kalau untuk yang tipe panas kita jemurnya itu cuma sebentar, dan untuk tipe dingin kita jemur itu lama. Jemur itu sangat bagus untuk pertumbuhan tulangnya dia, dan juga untuk penggacoran juga itu sangat bagus sekali. Oke, segitu dulu lah untuk konten hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Saya hanya bisa sharing sekemampuan saya saja. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.